Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla membagi keindahan, ketampanan, dan kecantikan dalam 10 bagian. 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, dan 3 bagian untuk Yusuf alaihi salam, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Bayangkan, kecantikan yang kita kagumi setiap hari dari orang-orang sekitar kita, ternyata tak lebih dari 1 bagian dari keindahan yang diturunkan ke bumi, setelah dibagi rata ke seluruh manusia. Bayangkan bagaimana kecantikan yang dimiliki seorang Sarah, wanita tercantik setelah era Hawa, manusia pertama, yang dianugerahi 3 bagian utuh dari keindahan yang diciptakan Tuhan. Menurut Ibnu Katsir, Sarah adalah perempuan cantik yang bertubuh indah. Di samping cantik, ia adalah wanita kaya raya. Ia memiliki peternakan kambing yang luas yang ia hibahkan untuk mendukung suaminya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Ibrahim awalnya hanya pemuda biasa dari Ur-Kasdim, wilayah kuno dari Irak bagian selatan. Kisahnya yang paling terkenal saat menghadapi kezaliman Raja Namrud sudah sering kau dengar. Juga kisah pertengkarannya dengan sang ayah, Azar, si pembuat berhala. Di tengah badai kehidupannya, asmara menambatkan hati Ibrahim pada Sarah, saudara sepupunya sendiri. Anak dari Haran, paman Ibrahim, yang bersaudara kandung dengan Azar. Demikianlah bagaimana Ibrahim dan Sarah akhirnya menikah. Ada 3 pendapat mengenai asal-usul Sarah. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sarah adalah anak raja di sebuah tempat bernama Haran. Maka bayangkan, kecantikan sempurna seorang perempuan yang berpadu dengan kekuasaan besar. Pakaian indah berlapis emas permata. Ini tentu akan menjadi kisah sempurna untuk diceritakan. Tetapi, Ibnu Katsir berpendapat kisah ini tidak kuat asal-usulnya. Menurutnya, yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa Sarah merupakan anak dari Haran, paman Nabi Ibrahim. Jadi, hubungan keduanya merupakan saudara sepupu, di mana pernikahan keduanya tentu diperbolehkan. Mayoritas literatur sejarah memperkirakan Nabi Ibrahim berusia antara 37 hingga 49 tahun saat menikahi Sarah. Sedangkan Sarah berumur sekitar 10 tahun lebih muda dari Ibrahim ketika menikah. Jika usia Ibrahim menikahinya adalah rentang 37 hingga 49 tahun, maka usia Sarah kira-kira 27 atau 39 tahun. Dan Ibrahim lantas menjadi pria paling beruntung di dunia karena menikahi wanita tercantik di era itu. Saat kondisi politik Ur-Kasdim Mesopotamia tak lagi kondusif, terutama pasca peristiwa pembakaran Ibrahim oleh Raja Namrus, juga karena pertengkarannya dengan sang ayah karena perbedaan keyakinan, Ibrahim memutuskan membawa Sarah beserta keponakannya, Nabi Lut alaihi salam, meninggalkan Mesopotamia kuno menuju utara hingga sampai ke Tanah Haran. Tanah Haran merupakan wilayah Turki dan Suriah saat ini. Dari sana, perjalanan berlanjut ke Syam, Palestina, atas perintah Allah. Namun tak lama kemudian, Syam dilanda kelaparan. Sehingga demi mempertahankan hidup, bergeraklah Ibrahim membawa serta keluarganya menuju Mesir untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika itu, harapan hidup seorang manusia masih panjang. Sangat normal jika seseorang berusia lebih dari 100 tahun. Sehingga menurut kisah, saat Ibrahim mengajak Sarah dan Nabi Lut alaihi salam, keponakannya yang telah tinggal bersamanya sejak kecil, meninggalkan wilayah Ur-Kasdim, usia beliau telah menginjak 75 tahun. Ketika itu, di usia itu, kondisi fisik seseorang masih tampak bugar, layaknya manusia paruh baya 35-45 tahun di masa sekarang. Sedangkan Sarah berumur 60-an tahun. Sekali lagi, kita sedang membicarakan usia manusia di zaman jauh sebelum Masehi, di mana secara fisik dan harapan hidup jauh berbeda dengan zaman modern. Sarah masih terlihat cantik, mungkin sepadan dengan wanita 30-an di zaman ini. Saat akan memasuki Mesir, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya, di bumi ini tidak ada orang mukmin selain aku dan kamu.
Dan wanita ini, Sarah, adalah wanita tercantik di dunia. Konon Fir'aun yang berkuasa di Mesir saat itu memiliki kebiasaan buruk, yakni senang merebut istri-istri cantik para pendatang untuk dijadikan selirnya. Bahkan ia tak segan membunuh suami perempuan manapun demi mendapatkan istrinya. Sebagai manusia biasa, ada sedikit rasa khawatir di hati Ibrahim akan hal tersebut, terutama mengenai keselamatan istrinya. Ibrahim tahu raja negeri itu pasti akan jatuh cinta dengan kecantikan Sarah. Maka disusunlah siasat. Ibrahim akan mengatakan pada Fir'aun bahwa Sarah adalah saudaranya. Dengan begitu, ia berharap ia akan dibiarkan hidup. Sementara ia berdoa agar Allah menolong Sarah dari niat jahat Raja Mesir. Seorang pengawal kerajaan melihat kedatangan Ibrahim, Lut, dan Sarah, dan ia terpesona oleh kecantikan Sarah. Maka berlarilah ia kembali ke istana untuk menyampaikan berita itu kepada Fir'aun. Telah datang ke negerimu seorang wanita yang sangat cantik, yang tidak pantas dimiliki siapapun kecuali oleh Paduka. Lapor sang pengawal dengan antusias, memantik rasa penasaran sang Raja Lalim. Maka seperti dugaan Ibrahim sebelumnya, datanglah pengawal kerajaan menjemput mereka untuk diundang ke istana. Berdekup dada Ibrahim mendengar hal itu. Selamat datang di Mesir, Tuan. Bersama istrinya yang sangat cantik. Terutama menebak apa yang akan dilakukan sang raja pada istrinya. Namun ia telah pernah berada pada situasi hidup dan mati yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, dan membuatnya yakin bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Perempuan ini adalah saudari saya, Tuan, kata Ibrahim pada Fir'aun itu. Dan Fir'aun percaya, sambil matanya tak lepas menatap kecantikan Sarah yang mempesona. Darah Fir'aun berdesir, gelora di dadanya tak tertahankan. Maka ia mengundang Sarah untuk datang ke kamarnya. Sementara Ibrahim dan Lut ditempatkan di kamar lain. Dan ini adalah salah satu ujian terbesar yang dialami Sarah dikarenakan kecantikannya. Malam pun tiba. Cahaya bulan purnama membawa suasana mencekam pada dinding-dinding istana. Sarah berada dalam kamar luas megah yang tertutup rapat. Pintunya dari besi berlapis baja yang dikawal tentara Mesir di depannya. Ia seorang diri. Untuk pertama kalinya ia berada di kamar lelaki yang bukan suaminya. Sayup-sayup ia mendengar Fir'aun menyebut namanya. Sarah. Seperti desisan ular yang mengerikan di balik malam. Profil raja itu mulai terpampang seiring irama detak jantungnya yang melambat. Wajah jahat Fir'aun kian jelas di antara temaram pencahayaan. Sedang langkah kakinya kian dekat, hingga mereka nyaris tak berjarak. Sarah menempelkan tubuhnya ke tembok. Merasakan dinding-dinding itu turut mencengkeramnya. Hatinya berdoa. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku menjaga kehormatanku hanya untuk suamiku, maka janganlah Engkau biarkan orang kafir ini menguasai diriku. Maka saat nafas Fir'aun mulai terasa hangat di permukaan kulit wajahnya, pertolongan Allah pun datang. Mendadak, tubuh pria Mesir itu menjadi kaku, tak bisa bergerak. Seolah sesuatu yang teramat kuat mencengkeram sekujur tubuhnya. Lepaskan aku mohon, berdoalah pada Tuhanmu agar melepaskanku, maka aku akan melepaskanmu. Teriak Fir'aun yang rupanya menyadari jika Sarah dilindungi Tuhannya. Maka berdoalah Sarah agar Allah menyembuhkan Fir'aun. Doanya dikabulkan, tubuh Fir'aun kemudian kembali normal. Namun, pria itu lantas kembali dikuasai nafsunya. Sosok secantik ini telah begitu dekat dengan batang hidungnya dan berada sepenuhnya dalam kekuasaannya. Mengapa ia harus melepaskannya begitu saja? Maka ketika senyum jahat Fir'aun kembali melengkung di wajahnya yang dingin itu dan tangannya kembali hendak menyentuh tubuh Sarah, lagi-lagi Allah menurunkan perlindungan. Untuk kedua kalinya, tangan sang Raja Mesir tertahan, tak sanggup bergerak, bahkan kakinya seperti tertanam. Tubuhnya mematu, bahkan tubuhnya terasa lebih kaku dari sebelumnya. Fir'aun berkata lagi, "Tolong selamatkan aku janji tak akan mengulanginya lagi." Maka Allah kembali menyembuhkan Fir'aun seperti sedia kala atas permohonan Sarah.
Namun iblis tak ingin mengalah begitu saja. Untuk kali ketiga, percobaan gangguan Fir'aun dilancarkan. Kali ini tampak lebih beringas, sebab nafsunya telah mencapai ubun-ubun, hendak membuncah tak tertahan. Tetapi, kecantikan Sarah adalah mahakarya Tuhan yang hanya diperuntukkan untuk sang Rasul Allah, Ibrahim alaihissalam. Maka Allah selalu menjaganya dari gangguan orang jahat. Tubuh Fir'aun jatuh berlutut. Kali ini seakan dirinya merasa sekujur tubuhnya menjadi batu, kecuali mata dan mulutnya saja. Ditambah sesak nafas dan rasa sakit tulang-tulangnya, membuat Fir'aun akhirnya menyadari ia telah salah pilih lawan. Fir'aun menyerah. Fir'aun panik. Kali ini suara teriakannya menggelegar menembus pintu besi, membangunkan para penjaga yang langsung sigap mendorong pintu hingga terbuka. Sesungguhnya kalian tidak membawa manusia kepadaku. Kalian telah membawa setan kepadaku. Kembalikan dia kepada suaminya. Fir'aun pucat pasi. Tetapi kebahagiaan bagi Sarah yang terlepas dari detik-detik menegangkan. Mendadak lapang dadanya, kelegaan menyeruak yang lantas meringankan kaki-kakinya berlari keluar kamar mencari suaminya. Ketika Ibrahim kembali melihat wajah istrinya dan tatapan Sarah yang masih terlihat sama, senyum yang masih tampak sama, Ibrahim tak menanyakan apapun lagi. Karena tatapan Sarah telah menjelaskan bahwa semua baik-baik saja. Allah senantiasa mendengar doa-doa mereka. Maka Fir'aun meminta maaf pada Sarah dan Ibrahim, lalu meminta mereka meninggalkan Mesir dengan segera. Malah sang raja menghadiahkan pada mereka seorang dayang istana untuk dibawa serta, seorang gadis muda yang cantik jelita untuk dijadikan pelayan rumah tangga Ibrahim dan Sarah. Maka sejak saat itu, perjalanan mereka kembali ke Mesir dengan tambahan satu anggota baru, seorang perempuan Mesir pemberian raja, Hajar namanya. Hari berganti, tahun berlalu. Kehidupan rumah tangga Ibrahim dan Sarah berjalan sangat harmonis. Sedangkan Lut, ponakannya itu, oleh Ibrahim telah diberikan sebagian dari peternakan mereka. Karena Lut pandai mengelola ternak sendiri hingga berkembang pesat. Allah lalu memerintahkan Nabi Lut alaihissalam berpisah dari pamannya untuk pindah ke lembah Yordan, tempat di mana kaum Sodom tinggal. Di sanalah Nabi Lut kelak diutus untuk berdakwah. Ketika Sarah menginjak usia 76 tahun dalam catatan sejarah Islam, sedang Ibrahim 10 tahun lebih tua, yakni 86 tahun. Namun mereka belum juga dikaruniai anak. Meski Ibrahim sama sekali tak menunjukkan kekecewaannya akan hal itu. Meski tak sekalipun Ibrahim menyinggung soal anak. Meski perlakuan Ibrahim padanya tak pernah berubah dan tetap menyayanginya sebagaimana biasa. Walau kecantikan Sarah tak pernah berubah sejak awal. Tetapi di lubuk hati, Sarah merasa iba pada sang suami. Ia merasa perlu memberi keturunan agar kebahagiaan mereka paripurna. Lalu Sarah mulai memperhatikan Hajar. Wanita itu masih muda, cekatan, gesit, dan lemah lembut serta penuh perhatian. Sarah lalu berpikir, barangkali Hajar dapat memberikan Ibrahim keturunan sebagai penerus dakwahnya. Maka mulailah ia dengan penuh hati-hati mengutarakan niat agar Ibrahim sudi menikahi Hajar, dayangnya. Ibrahim tentu terkejut. Ribuan hari ia habiskan bersama Sarah, cobaan demi cobaan, dan tak sedetik pun ia berpikir akan menikahi wanita lain selain Sarah. Tentu saja Ibrahim enggan menerima saran itu. Pertama kalinya Sarah meminta melakukan hal yang harus ia tolak. Namun Sarah meyakinkan bahwa ini demi kebaikan garis keturunan Ibrahim sendiri. Sebagai nabi, ia perlu memiliki penerus untuk melestarikan risalah Allah. Dan Allah pun pernah menjanjikan padanya akan diberi keturunan yang banyak dan soleh di kemudian hari. Statusnya di zaman itu adalah hamba sahaya atau budak. Kepatuhan pada tuannya adalah segalanya. Status awal Hajar di rumah tangga tersebut adalah sebagai pelayan setia yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Ketika Sarah, selaku majikannya yang sangat ia hormati, menawarkan pernikahan tersebut, Hajar menerima keputusan itu dengan penuh rasa hormat, tanpa ada penolakan atau keberatan. Dalam posisi Hajar, sesuai status sosial kala itu, seorang hamba sahaya atau budak tak punya hak pilih.
dan kepatuhan pada tuannya adalah mutlak. Menikahlah Ibrahim dan Hajar. Hingga tak lama kemudian, Hajar pun mengandung. Kabar yang disambut gembira baik oleh Ibrahim maupun Sarah. Akhirnya, Ibrahim akan memiliki keturunan seperti yang Allah janjikan. Ibrahim pun mulai mencurahkan perhatiannya pada Hajar, istri keduanya yang sedang mengandung itu. Meski tanpa mengabaikan kehadiran Sarah sebagai istri pertamanya, ia sangat adil terhadap kedua istrinya. Namun, satu hal yang Sarah tak dapat lakukan, tentu saja adalah mengandung anak Ibrahim sebagaimana Hajar. Dan kenyataan itu diam-diam menyakiti hatinya. Air mata Sarah berderai begitu saja. Perasaan bersalah yang datang terlambat menghadirkan penyesalan yang tiada gunanya. Laki-laki yang ia tatap setiap membuka mata di pagi hari di ranjangnya, kini harus berbagi ranjang dengan perempuan lain atas restunya. Ketika akhirnya tiba saat Hajar melahirkan, anak laki-laki yang sehat dan tampan, Ibrahim memberinya nama Ismail. Nama Ismail, atau dalam ejaan Ibrani, Yishmael atau Ishmael, memiliki arti Allah mendengar, atau Tuhan mendengarkan. Karena Ibrahim telah berdoa puluhan tahun agar dikaruniai anak, dan kini doanya telah dijawab. Hal ini menambah rasa cemburu di hati Sarah. Bagaimanapun ia tetaplah seorang perempuan, dan secara emosional meletuplah luapan emosinya. Sarah bersumpah bahwa ia akan melukai Hajar secara fisik untuk melampiaskan rasa cemburunya. Ibrahim tahu itu hanya emosi sesaat, namun bersumpah atas nama Tuhan berarti harus dituntaskan, atau pelanggaran jika diabaikan. Sebagai nabi, tentu Ibrahim tak ingin membiarkan istrinya melanggar sumpah yang terlanjur diucapkan. Namun Ibrahim adalah nabi yang cerdas dan bijaksana, suami yang adil. Bukan Ibrahim namanya jika tak dapat memecahkan persoalan sepelik apapun. Lihat bagaimana ia dulu mematahkan logika berpikir Namrud dan pengikutnya saat berdebat mengenai siapa yang menghancurkan berhala-berhala Babylon. Maka dengan cerdik, Ibrahim meminta Sarah menindik kedua telinga Hajar sebagai syarat dilakukannya sumpah yang kadung dicetuskan. Saat itu, kaum wanita belum mengenal tradisi menindik telinga untuk mengenakan anting. Jadi, kisah ini merupakan awal mula tradisi memakai anting pada wanita itu dimulai. Dengan melubangi kedua telinga Hajar, Sarah telah memenuhi sumpahnya untuk melukai tubuh Hajar, namun tetap menjaga agar Hajar tak sampai cacat. Bagi Hajar, luka tindik di telinga lantas dimanfaatkan dengan mengenakan hiasan yang justru malah mempercantik dirinya. Begitulah awal mula hiasan anting dikenal di kalangan wanita. Kira-kira ketika usia Ismail hampir setahun, masih menyusu dan berada dalam buayan, turun perintah Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa Hajar dan bayinya ke suatu tempat di gurun tandus. Tanpa memberitahu tujuan mereka, Hajar pun taat tanpa bertanya. Mereka menyusuri gurun hingga tiba di suatu tempat tak bernama, tanpa sumber air, tanpa kehadiran manusia. Tiba-tiba, Ibrahim berbalik arah untuk kembali ke Syam, meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu. Berkali-kali Hajar berseru untuk menanyakan alasannya, namun Ibrahim tetap bungkam dan tak menoleh sedikit pun pada Hajar, sebab ia tak sanggup melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Hingga naluri Hajar mencapai kesimpulannya sendiri. Hei Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, jawaban singkat yang penuh makna. Terkesan dingin, namun di baliknya Allah memiliki rencana terbaik untuk Hajar, Ismail, dan tempat tandus itu. Kelak, Hajar dan Ismail akan menjadi legenda dalam sejarah mereka sendiri di tempat tandus itu. Sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai kota suci, Makkah. Sementara Ibrahim dan Hajar lalu menjalani kehidupan normal mereka sebagai suami istri, tanpa kehadiran anak. Sebagaimana kehidupan normal mereka sebelum berjumpa Hajar, 14 tahun lamanya setelah kepergian Hajar dan bayinya. Kira-kira setelah Ibrahim menginjak usia 100 tahun, sedangkan Sarah menyentuh usia 90 tahun.
14 tahun yang sunyi di kehidupan Ibrahim dan Sarah. Hingga suatu hari, dua laki-laki asing datang bertamu ke rumah Ibrahim. Menurut hadis Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang memberi jamuan pada tamu yang datang ke rumahnya, seperti kebiasaan yang kita kenal hari ini. Seperti dikisahkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-28. Diceritakan menghidangkan daging anak sapi yang dipanggang untuk para tamunya. Namun, hidangan itu sama sekali tak disentuh oleh dua lelaki itu. Mereka bahkan diam saja, membuat Ibrahim dan Sarah bingung dan ketakutan. Kedua tamu itu lalu mengakui bahwa sebenarnya mereka adalah para malaikat yang diutus Allah untuk memberi kabar gembira pada Ibrahim dan Sarah, bahwa mereka akan memperoleh seorang anak lelaki dari rahim Sarah. Reaksi Sarah diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 70 hingga 73. Perempuan tercantik sejagat raya itu terkekeh hingga menepuk wajahnya. Sungguh ajaib. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua renta? Dan suamiku ini pun sudah sangat tua? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Maka jawab para malaikat, apakah engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. tujuan lain para malaikat itu juga akan menghancurkan kota Sodom yang bermaksiat pada Allah dan menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam beserta keluarga dan golongan pengikutnya yang beriman. Tak berapa lama setelah berita bahagia itu, rahim Sarah yang telah monopause hidup kembali atas izin Allah dan dapat mengandung layaknya wanita normal hingga melahirkan anak lelaki sebagaimana yang dijanjikan Allah. Anak lelaki itu kemudian diberi nama Ishak. Dalam bahasa Ibrani berarti tertawa. Nama unik ini dipilih karena respon Sarah, ibunya, yang tertawa ketika pertama kali mendengar kabar bahwa dirinya akan memiliki anak. Kelahiran Ishak menandai dimulainya janji Allah kepada Ibrahim bahwa beliau kelak akan disebut sebagai bapak para nabi atau Abul Anbiya. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari beliau. Dari garis keturunan Ibrahim melalui Ismail akan terus bersambung hingga ke nabi terakhir, Rasulullah Muhammad SAW. Dan dari Ishak akan memiliki anak, yakni Nabi Yakub, yang kemudian dikaruniai 12 orang anak yang menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Yang dari sana banyak menurunkan para imam, para nabi, dan para raja. Silsilah ini bersambung hingga ke Nabi Isa alaihi salam. Itulah mengapa dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Ibrahim atau Abraham juga dikenal sebagai bapak segala bangsa. Sarah sendiri hidup hingga mencapai usia 127 tahun menurut catatan sejarah. Sarah meninggal dan dimakamkan di Gua Mahpelah di kota Hebron, Syam, Palestina saat ini. Bersebelahan dengan makam putranya, Nabi Ishak alaihi salam, dan suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana area itu kini berdiri masjid yang disebut Masjid Ibrahimi. Dan saat ini menjadi salah satu situs yang dilindungi. Kisah Sarah adalah kisah kecantikan yang agung yang memukai dunia, sekaligus gambaran sempurna Tuhan mengenai makhluk bernama wanita. Gambaran kompleks psikologi seorang perempuan yang paling manusiawi, cantik, cerdik, lembut, taat, setia, beriman dan bertakwa pada Allah, sekaligus rapuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, berwasiatlah, berbuat baiklah kalian kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika kamu mencoba meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai jumpa dalam kisah jagat kala lainnya.